Iya Pak. Lahar bunyi. Lahar bunyi. Bunyi cak mana Pak? Goyang-goyang. Oh goyang-goyang. Enaklah goyang-goyang Pak. Goyang kayak kerawang. Bontet ini negara goyang-goyang kerawang ini. Oh betul kayak. Udah lama goyang-goyang Pak. Oi. Kemarin langsung goyang sudah. Oh langsung goyang. Malam-malam ya lantak hujan ya. Selamat siang Mas Bro. Kembali lagi bersama kita. Di hari ini kita kedatangan motor Ereking dan akan ditinggal yang punyanya. Untuk di motor Ereking ini kurang tenaga dan lampunya redup, nggak terlalu terang. Jadi motor ini kita akan cek dulu di bagian karburator, dan kampas kopling juga akan kita cek dulu nanti ini Mas Bro. Dan untuk customernya lagi pergi nih, kita upload. Untuk di Erekingnya kita akan tes jalan dulu. Teman-teman, jadi kalau untuk tenaga motornya lumayan, dan menurut saya sih lumayan untuk di tenaga dan tarikannya. Nah cuman ada kayak merebot-merebot gitu nih Mas Bro. Nah jadi kita akan coba cek dulu di karburator untuk di spoilernya atau nanti di talepnya, lidahnya. Jadi akan kita coba cek apa ada kesalahan di sana dan kita pastikan dulu untuk masuk. Jadi kita akan bongkar dulu untuk di motor ini dan kita lihat dulu nanti. Nah satu lagi untuk motor ini juga minta dibenerin lampunya udah redup dan nggak terlalu terang, walaupun digas juga bagaimanapun juga tetap redup. Oke, lanjut pada pengerjaannya. Kita akan coba cek satu persatu untuk di motor Raja kita ini. Ini orangnya lagi ditinggalin juga, masalahnya nggak bisa buru-buru juga nih Mas Bro. Oke teman-teman, jadi kita akan cek dulu di bagian spol lampunya. Karena saya tadi pas ngecek di bagian depan, bagian bohlam, jadi ketika saya cek dan ternyata apinya kecil dan nggak bisa menerangi keterangan lampunya. Nah jadi kita akan cek dulu di sini, lalu setelah itu baru kita cek yang lainnya seperti kabel atau kiprok regulator yang sering kita sebut. Mari kita lihat sama-sama untuk video kali ini dan semoga bermanfaat saja. Tonton sampai habis, semoga ada manfaatnya buat teman-teman di rumah. Sebelum kita membongkar untuk di karburator dan tenaganya ngadet tadi, nahan, seperti apa, kehabisan minyak gitu, dan seperti portingan kelewat besar. Jadi seolah-olah motor nahan ketika kita gas full Mas Bro. Nah jadi untuk
melakukan pekerjaannya ini kita harus satu persatu dulu, nanti baru kita lanjut untuk melihat karburator dan settingannya nanti. Oke teman-teman, jadi motor magnetnya udah dibuka dan seperti ini dalamnya ya. Ini spool lampu kelihatannya ini udah kosong nih Mas Bro. Nah ya, kalau dilihat spool api juga udah gosong ini Mas Bro. Dan satu lagi, ini ada oli di bagian sini. Ini adanya terjadi bocor di bagian seal di belakang ini, di belakang magnet, di belakang spool ya. Jadi kita harus melakukan pergantian juga, mumpung sekalian kita buka. Jadi kita ganti juga seal ini, sekalian ganti spool ini Mas Bro. Oke, kita akan coba buka dulu dan kita lihat nanti hasilnya Mas Bro. Jadi kerja kita nyantai nih Mas Bro. Sekalian sambil kerja, sambil makan. Makan roti coklat. Ya. Mantap. Mantap ya. Oke, di sini udah bocor semua nih Mas Bro, oli semua. Seperti ini teman-teman. Itu. Oli semua. Dan di sini juga, nah ini kelihatan olinya. Oke. Sehingga menyebabkan spool ini basah ya. Mungkin bisa jadi gara-gara oli menimpa spool, mengakibatkan spool ini mutung atau gosong nih Mas Bro. Nah cuman kemungkinan besar juga faktor umur atau usia yang udah lama nggak diganti dan akhirnya udah gosong seperti ini. Nah, untuk di seal askrub ini kita akan ganti supaya tidak mengalami kebocoran seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang punya motor racing di rumah, kalau seandainya ini bocor atau mengeluarkan oli, lebih bagus diganti ya. Lebih bagusnya diganti, tidak menutup kemungkinan harus mengganti ya Mas Bro ya. Cuman lebih bagus diganti dikarenakan ini seal untuk menutup ruang oli di bagian askrub supaya tidak mengeluarkan oli di keluar sebelah magnet. Itu fungsinya Mas Bro. Nah jadi sangat fatal sekali jika seal ini bocor dan bisa berpengaruh pada kelangsaman motor dan bisa berpengaruh juga pada oli samping yang untuk melumasi setang seher sama seher, bisa menyebabkan kekurangan suplai ke bagian seher sama setangnya nanti Bro. Dikarenakan di sini bocor, jadi banyak bagiannya disuplai ke seher, ke setang, ke sini juga keluar. Jadi banyak bagian
mengakibatkan adanya kekurangan suplai di bagian stang seher sama bearing-bearingnya di dalam nanti gitu. Nah, buat teman-teman yang motornya sama penyakitnya seperti ini, yang mengeluarkan oli, lebih bagus diganti. Lanjut kita akan melakukan pergantian di spool lampunya Mas Bro. Ini teman-teman spoolnya, ini udah kita cuci, dan untuk di spool lampunya memang sudah gosong, jadi seperti ini kalian bisa lihat. Dan di belakang saya ada bapak-bapak. Motornya kenapa nih Pak? Ya Pak, Lahar bunyi, lahar bunyi. Bunyi cak mana Pak? goyang-goyang. Oh goyang-goyang. Enaklah goyang-goyang Pak. Goyang kayak kerawang, boncat ini negara goyang-goyang kerawang ini. Oh bontet kayak. Udah lama goyang-goyang Pak? Oi, kemarin langsung goyang sudah. Oh langsung goyang. Malam-malam ya lantak hujan ya. Iya, ada hujan. Apalagi boncat ini kok goyang. Oh iya. Oke lanjut pada motor erekingnya. Oke teman-teman, jadi sambil kita mengerjakan motor, jadi kita sambil cerita-cerita dulu sama yang punya nih Mas Bro. Yang punya lagi nunggu juga di sini. Siapa nama kita Bang? Ibu. Siapa? Ibu. Ibul. Ibu. Heb apa? Ibu. Ibo. Kebo. Eh? Kebo ya? Kibo itu. Oh, panggilan apa nama asli? Panggilan. Oh, panggilan Kibo namanya. Balik sinilah ya, apa di toko itu lah? Balik Perumnas. Oh, balik Perumnas. Oh. Yo, sama-sama Om. Ngopi dulu Om. Jadi nama pemilik ini yang ada di belakang kita, Kebo, yang punya motor ereking ini. Ini Kebo udah lama beli motornya, udah lama ya? Udah. Udah berapa bulan nih? Udah 2 bulan. Sekitar 2 bulan ya. Wah, baru juga ya berarti ya. Cak mana rasanya magang ereking? Enak lah ya. Mantap. Tarikannya enak ya. Tarikannya enak ya. Kejutannya. Berapa beli dulu? 8 kemarin. 8 juta? Kondisi pajak mati ya? Iya. Oh, tapi utuh kayak ini ya? Iya. Sorry. Oh, masih cak ini ya, masih lengkap kayak sen-sen ya. Lumayan lah, 2003 ini ya kesalahan. Selama ini megang motor apa? Metik. Matic ya.
Oh, motor Scoopy itu ya? Iya. Oh. Itu tadi yang nganter ibu ya? Ibu. Masih bujang kan gitu kan? Lakur tuh. Oh, lah sudah kawin. Lah punya anak belum? Belum baru nikah. Oh, baru nikah. Bulan. Nah, lagi lemaknya itu. Lagi enak-enaknya. Kawan kita nak kawin juga itu banyak lagi nih. Ya Tom ya? Nak kawin kan? Kamu? Oke, lanjut. Kita akan memasangnya kembali nih Mas Bro pada spoolnya. Dan keterangan untuk yang punya ini dari Gepol. Motornya baru dibeli katanya dengan harga 8 juta Mas Bro. Wow. 8 juta sih lumayan terjangkau ya boleh. Ini serinya seri mana? DK-nya? Daerah mana itu? Oh, Moraini ya, men. Oh. Jadi seri daerah pajak mati ya? Mati. Masuk pasaran lah. Nggak tahu kalau daerah kalian pasaran Ereking sekarang dengan kondisi seperti ini teman-teman. Untuk mesin lumayan halus, masih sangat halus kalau menurut saya. Dan kalau di daerah kalian harganya berbeda dengan di Palembang ini, kalian bisa sharing di komentar di bawah nanti buat kalian yang subscriber dimanapun saja berada. Silakan komen untuk sharing-sharing tentang harga motor di daerah kalian. Di sini juga kita ngevlognya sekedar sharing dan sekedar berbagi informasi tentang otomotif Mas Bro. Oke, lanjut, kita akan mengerjakan dulu. Nanti tidak selesai pula nanti. Gara-gara ngevlog. Kita asli mana? Aslinya mana? Asli sini ya? Oh, jauh. Jauh mana? Semarang. Udah lama di Palembang? Oh, kecil-kecilnya di Palembang kan? Oh, betul. Tapi sering mudik kan? Oh, tiap tahun mudik? Oh, lumayan. Naik bis ya? Oh, mobil TV? Nah, lama lah sama ada mobil TV. Ini apa ya? Apa ini? Pajero? Oh, lama lah. Oke teman-teman, jadi di motor Ereking ini untuk kendala di berebep atau nahan di gas awal Mas Bro. Jadi di motor ini keluhannya ini lidah-lidahnya renggang dan terjadi kebocoran di bagian balepnya Mas Bro. Aduh, panas. Nah, jadi kita coba setel, atau kalau nggak mau di setel terpaksa kita harus mengganti nih Mas Bro. Kita coba setel dulu guys. Kalau dia galak, kalau agak galak harus ganti. SMP 16.
pasang gini dulu ya. Masih di awal ya. Kita tes lagi. Oke teman-teman, jadi motor di ereking Mas Kimbul udah kelar dan tenaganya juga udah oke semua dan lampu-lampu sudah hidup. Kita coba tes hidupin dulu. Oke, untuk di lampunya sudah terang menerang ini Mas Bro. Dan untuk motornya, kalau tadi redup nggak hidup sama sekali dikarenakan seperti ini teman-teman. Jadi ada dua macam yang kita ganti untuk di keterangan lampunya, yaitu sepul awalnya mati sama sekali nggak nyala, dan yang kedua kita ganti regulatornya juga untuk penyaring api dan untuk penstabil api. Nah, jadi untuk yang lamanya udah rusak atau nggak berfungsi lagi. Setelah kita ganti baru normal kembali. Itu. Nah, yang untuk di tenaga intake-nya kita ganti seperti ini teman-teman. Intake lamanya udah retak-retak. Memang pada dasarnya sudah retak, jadi mesti kita ganti. Dan yang kedua, palepnya kita ganti juga. Terus yang ketiga, untuk di tenaga kita ganti jarum, karena jarum yang lamanya udah dikikis atau sudah diamplas, jadi terlalu pendek dan terlalu lancip seperti ini teman-teman. Ini kalau menurut saya sangat berpengaruh pada tarikan dan sangat berpengaruh pada keborosan minyak juga nih Mas Bro. Untuk Mas Kimbulnya tadi udah ngetes juga nih Mas ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video erekingnya. Dan kepada Mas Kimbul saya terima kasih banyak ini Mas sudah mampir di bengkel kita dan sudah mempercaya kita di sini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ini agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan untuk Mas Kimbul, motornya udah selesai dan tinggal dibawa. Ini menurut Mas Timbul apa nih Mas? Mantap. Mantap. Untuk di erekingnya seperti apa untuk peminatnya di ereking?
gaspol. Oke. Lanjut untuk video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.